Summoning Japan. Episode 3 Tragedi Gim. Gim, sebuah kota di bagian barat Kepangeranan Kuatone, 20 km dari perbatasan. 11 April 1639, kalender pusat, sore hari. Kepangeranan Kuatone, Ksatria Front Barat, dan Front Barat, Skuadron Naga Terbang Pertama, dan Skuadron Naga Terbang Kedua. Moiji, Komandan Ksatria Barat, diliputi rasa tidak sabar. Kekuatan tentara barat terdiri dari 2.500 infanteri, 200 pemanah, 500 infanteri berat, 200 kavaleri, 100 kavaleri ringan, 24 naga terbang, dan 30 penyihir. Ini adalah situasi semi darurat, dan mengingat kekuatan total Kuatene, pasukan musuh memang cukup besar, tetapi pasukan musuh yang ditempatkan di sepanjang perbatasan jauh lebih banyak daripada pasukan kita. Selain itu, Kerajaan Lauria terus mengabaikan semua komunikasi dari pihak kami. Sebagian warga sudah mulai dievakuasi dari Gim. Pemerintah Kepangeranan Kuatene juga mendesak warganya untuk mengungsi. Apakah ada komunikasi dari Lauria? Moiji bertanya kepada petugas komunikasi ajaib itu. Seharusnya pesan kami sudah sampai kepada mereka, tetapi kami belum menerima balasan. Mereka terus mengabaikan pesan kami. Dengan sedikit perbedaan kekuatan pasukan, masih mungkin untuk memenangkan pertempuran melalui strategi. Namun, kali ini perbedaannya sangat besar. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana tanggapan dari markas besar terkait permintaan bala bantuan? Kami telah berulang kali meminta bantuan dari kantor pusat, tetapi satu-satunya tanggapan yang kami terima adalah, saat ini kami sedang dalam proses penarikan produk darurat, dan kami belum menerima jawaban spesifik apapun. Sialan. Tidak ada waktu untuk bersantai. Jika kita tidak mendapatkan bala bantuan dengan pasukan yang kita miliki sekarang, kita harus meninggalkan Gim. Sialan. Dengan pikiran dan perasaan setiap orang yang terus berlanjut, waktu berlalu tanpa ampun. Pagi hari, 12 April 1639, kalender pusat. Gim, sebuah kota yang berjarak 20 km dari perbatasan. Tiba-tiba, asap merah mengepul dari perbatasan barat Gim. Pada saat yang sama, sebuah pesan penting datang melalui sihir komunikasi. Banyak sekali Wyvern dari Lauria yang bergerak maju menuju Gim, dan pada saat yang sama, puluhan ribu pasukan infanteri telah menyeberangi perbatasan dan memulai invasi mereka. Saya ulangi, lari. Gua Komunikasi magis itu tiba-tiba terputus. Asap merah yang menjadi sinyal, pertanda bahwa Lauria telah menyerang Kuatene, membuat Moiji, Komandan Ksatria Barat, meraung saat menyaksikannya. Pasukan naga terbang pertama dan kedua, majulah semuanya dengan menunggang kuda dan serang Wyvern musuh. Kavaleri ringan, ganggu musuh dari sayap kanan. 200 kavaleri, siaga sampai pemberitahuan lebih lanjut. Tempatkan infanteri berat di garis depan, diikuti oleh infanteri, dan jangan bubar formasi. Pemanah, posisikan diri kalian di belakang mereka dan berikan dukungan pada jarak maksimum. Para penyihir tidak perlu menyerang. Semuanya, posisikan diri kalian sehingga angin bertiup ke arah kita. Skuadron Hiryu lepas landas. Ke-24 naga, yang dikerahkan dengan kekuatan penuh, menambah ketinggian. Skuadron dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok terbang horizontal, sementara kelompok lainnya naik ke ketinggian maksimumnya. Tak lama kemudian, sejumlah besar titik hitam muncul di langit ke arah kerajaan Lauria. Jumlahnya yang sangat banyak membuat pasukan naga terbang Kuatene tercengang. Pasukan garda depan dari pasukan ekspedisi timur kerajaan, unit serangan naga terbang pertama, berjumlah 75 prajurit kavaleri. Unit Kuatone Flying Dragon dengan gagah berani menyerbu ke arah Flying Dragons di pihak Lauria. Ke-75 pasukan penunggang naga dari kerajaan Lauria mengarahkan pandangan mereka pada naga Kuatene. Kami akan melakukan tembakan penekan area menggunakan peluru pembakar. Aldebaran, Komandan Ksatria Naga yang memimpin naga-naga terbang, bermaksud menyelesaikan masalah ini dalam satu kali serangan. 75 Wyvern berbaris seperti topeng, mulut mereka terbuka. Bola api secara bertahap terbentuk di dalam mulut. 5 detik untuk meluncur, 4, 3, 2, 1, luncur. 75 Wyvern menembakkan proyektil pembakar secara bersamaan. Karena arah putaran proyektil, bola api di bagian dalam naga mendapatkan daya dorong dan dengan demikian memiliki jangkauan yang lebih jauh daripada yang berada di bagian luar. Dengan memanfaatkan karakteristik ini, rentetan tembakan diluncurkan sebelum naga Kuatone mulai menembak.
12 naga terbang Kuataene terkena serangan langsung dan jatuh. Mereka telah membagi skuadron menjadi 2. Awasi langit dengan saksama. 40 detik setelah Aldebaran mengambil perintah, 12 Wyvern menyerbu dalam satu barisan dari atas, dengan matahari di belakang mereka. Saat mereka berpapasan, mereka menembakkan proyektil pembakar. 3 naga terbang terkena langsung serangan itu dan jatuh ke tanah. Mereka dengan cepat terlibat dalam pertempuran sengit. Pihak Lorien hanya tersisa 5 penunggang kuda dan 1 musuh. Naga-naga Kuataone berjatuhan satu demi satu, dan dalam beberapa menit, pasukan naga Kepangeran Kuataene musnah. Kami akan mendukung pasukan darat. Seluruh kavaleri akan memberikan tembakan dukungan. Wyvern menyerang pasukan darat Kuataone. Sialan-sialan. Naga terbang musuh bukan hanya banyak, tapi juga sangat terampil. Moiji, komandan Ksatria Barat dari Kepangeran Kuataone, membanting tinjunya ke dinding. Aku tak pernah menyangka Ksatria Naga akan musnah secepat ini. Naga Hiri milik musuh memfokuskan serangannya pada pasukan darat, menembakkan peluru pembakar dari udara. Kerusakannya semakin meluas. Hanya ada satu cara bagi kita untuk melakukan serangan balik, meluncurkan busur besar yang diresapi sihir angin. Namun, teknik mempertahankan energi magis pada dasarnya sulit, dan sulit untuk menghasilkan energi yang cukup. Paling banyak hanya ada sekitar 10 putaran, dan tidak terarah. Haluan anti-naga yang besar itu membelah udara tanpa guna. Serangan anti-naga di dunia ini hampir selalu tidak efektif. Serangan tersebut praktis tidak berguna. Rupanya, 3 peradaban besar memiliki senjata yang lebih efektif. Para ksatria Kuataone menderita pukulan besar akibat dukungan darat besar-besaran dari para Wyvern. Sepertiga dari pasukan mereka telah hilang. Kemudian, 25.000 tentara dari infanteri garis depan dan infanteri berat Lauria menyerbu masuk. Dalam waktu 30 menit, ksatria Kuataone dimusnahkan, dan tidak ada lagi yang tersisa untuk bergerak. Moiji, komandan ksatria barat, diikat dengan tali di belakang punggungnya dan ditawan. Gim sudah dikepung oleh pasukan garda depan Lauria. Bahkan Moiji pun tak berguna dalam situasi ini, sangat lemah. Tidak perlu mengerahkan monster. Adem, wakil komandan pasukan garda depan Lauria, memandang rendah Moiji dan menyombongkan diri atas kemenangannya. Kalau dipikir-pikir, istri dan putrimu ada di Gim, kan? Apa yang akan kamu lakukan? Hai. Adem memberi perintah kepada bawahannya. Bawa istri dan putri Moiji ke sini. Siksa mereka habis-habisan di depannya, lalu berikan mereka hidup-hidup kepada monster itu. Dasar bajingan. Moiji mencoba menerkam, tetapi dengan cepat ditaklukkan. Tidak apa-apa. Setelah aku melihat semuanya selesai, aku akan memberimu makan kepada monster-monster itu juga. Dasar bajingan. Perintah mengerikan Adem dilaksanakan pada hari itu juga, dengan perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, penjarahan, dan penyerangan terjadi di seluruh kota, dan keluarga Modem juga mengalami akhir yang tragis. 100 orang yang selamat dan berhasil dibebaskan menyebarkan kabar tentang peristiwa mengerikan itu ke berbagai kota. Namun, tindakan ini juga dilaporkan di Jepang, yang memberi mereka dalih untuk menyelamatkan rakyat Kepangeran Kuataone dari genosida. 22 April 1639, Kalender Pusat. Komite Politik Kepangeran Kuataone. Kota Gim di bagian barat jatuh ke tangan kerajaan Lauria. Terlebih lagi, tragedi besar terjadi, dengan sebagian besar penduduk kota dibantai, dan komite politik diselimuti suasana yang mencekam. Laporkan situasi terkini. Menteri Urusan Militer, dengan keringat bercucuran, menanggapi perintah Perdana Menteri Kanata. Ya. Saat ini, wilayah di sebelah barat Gim berada di bawah pengaruh kerajaan Lauria. Kekuatan total mereka melebihi 30.000 hanya di garda depan saja, dan menurut mata-mata, kekuatan operasional mereka diperkirakan mencapai 500.000. Lebih jauh lagi, ada informasi yang belum dikonfirmasi bahwa Kekaisaran Papaldia, kekuatan besar di benua Pylades di lingkaran peradaban ketiga, memberi mereka dukungan militer, dan mereka memang telah mengerahkan 500 Wyvern kali ini. Selain itu, tampaknya armada yang terdiri lebih dari 4.000 kapal telah berlayar dari pelabuhan. Tak bisa bicara. Semua orang dalam pertemuan itu menahan napas, mengulang-ulang informasi tersebut dalam pikiran mereka. Angka 500.000, itu 10 kali lipat dari total kekuatan Kuataene, termasuk pasukan cadangan mereka, dan di atas itu,
ada 500 Wyvern. Selain itu, ada armada lebih dari 4.000 kapal yang keberadaannya tidak diketahui. Mereka serius ingin mengambil alih negara kita, dan kita tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan mereka. Putus asa, Tempat itu diselimuti keheningan. Pada saat itu, Menteri Luar Negeri mengangkat tangannya. Perdana Menteri, apakah itu baik-baik saja? Apa itu? Sebenarnya, tepat sebelum rapat komite politik akan dimulai, kami menerima telepon dari Kedutaan Besar Jepang. Ini tentang apa? Ya, saya akan membacakan seluruh pernyataan tersebut. Pemerintah Jepang tidak dapat mengabaikan pembantaian yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di kota Gim di Kuwataene. Kami meminta pemerintah Kuwataene untuk mengambil tindakan menyeluruh untuk menekan kelompok bersenjata tersebut. Lebih lanjut, jika diminta oleh pemerintah Kuwataene, pemerintah Jepang siap mengirimkan pasukan bela diri ke Kuwataene untuk melenyapkan kelompok bersenjata tersebut. Apakah maksudmu kau akan mengirim bala bantuan? Meskipun ini cara yang bertele-tele untuk mengatakannya, saya pikir itu berarti mereka akan mengirim bala bantuan jika kita memintanya. Karena konstitusi mereka melarang penyelesaian konflik dengan kekerasan, tampaknya mereka dengan paksa menolak untuk mengakui kerajaan Lauria sebagai sebuah negara dan malah menyebutnya sebagai kelompok bersenjata. Selain itu, seperti kerajaan Kuira, mereka tampaknya memiliki tingkat swasembada pangan yang rendah, jadi mereka akan mengalami kesulitan jika ekspor dari negara kita terhenti. Tempat itu menjadi ramai. Matahari akan terbit dengan tenang di atas jurang keputusasaan. Ya. Segera minta dukungan Jepang untuk melenyapkan angkatan bersenjata. Selain itu, sampaikan kepada mereka bahwa kita akan menyiapkan pasokan makanan untuk bala bantuan. Dan sampaikan kepada mereka bahwa kita akan mengizinkan pergerakan bebas di wilayah, ruang udara, dan perairan teritorial kita sampai angkatan bersenjata tersebut dilenyapkan, Menteri Urusan Militer. Sampaikan kepada semua ksatria dan unit naga terbang untuk bekerja sama dengan Jepang. Aku berhasil. Oke, sampai di sini dulu episode ketiga. Saya lanjutkan lagi minggu depan. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya.